Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naurin Alam Adjani. Nomor induk mahasiswa 20 200 140 128. Teknologi Informasi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah implementasi basis data. Langsung saja saya akan menjelaskan dari yang pertama. Di sini ada ERD, yang dimana ERD ini ada beberapa tabel. Yang pertama di sini ada tabel pengeluaran yang berisi data, deskripsi, bukti keluar, pajak, tanggal keluar, kode keluar, nominal transfer. Kemudian di sebelah sini ada tabel karyawan yang berisi data, NIK dan nama. Dan di sebelah sini ada tabel status karyawan yang berisi ID status dan juga status. Kemudian di sebelah sini ada tabel pengajuan yang berisi data, kode pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, tujuan, deskripsi, dan nominal pengajuan. Kemudian di sini ada tabel pemasukan yang berisi datanya, kode masuk dan pemasukan bersih. Kemudian di sini ada tabel periode yang datanya ada tahun ajar, ID periode, dan semester. Dan yang terakhir di sini ada kode transaksi yang datanya berisi jenis transaksi dan transaksi. Kemudian setelah itu saya mengubahnya ke dalam RT yang isinya sama, cuman ini dalam bentuk database. Ada tabel pengeluaran yang isinya kode keluar, pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Dan juga ada tabel karyawan yang berisi NIK, nama, ID status. Dan juga ada tabel status karyawan, ID status. Dan ada tabel pengajuan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan. Dan di sini ada juga tabel pemasukan, kode masuk, pemasukan bersih. Ada juga tabel periode, ID periode, tahun ajar, dan semester. Dan yang terakhir tabel kode transaksi. Ada data transaksi dan jenis transaksi. Pertama saya membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya create database UAS IPD on primary, name UAS IPD pre. File name saya meletakkan di folder G, tugas kuliah IPD semester 2 UAS primary.mdf. Untuk size-nya saya sebesar 31 MB. Sesuai dengan aturannya menggunakan nama depan Naurin, itu total poinnya 31 MB. Kemudian file growth-nya 9 MB sesuai dengan aturan 2 huruf nama depan yaitu N dan O. Kemudian maksimal size-nya 38 MB. Nama depan dan nama tengah Naurin Alam, hasilnya 38 MB. Kemudian untuk file groupnya saya kasih nama alam. Kemudian untuk cadangan namanya UAS IPD sec. File name sama di folder G, tugas kuliah IPD UAS, tapi saya ganti namanya menjadi UAS backup.ndf. Kemudian size-nya 38 MB sesuai aturan nama depan dan nama tengah. File group-nya 10 MB, 3 huruf pertama dari nama depan, yaitu nama saya NOU. Maksimal size 48 MB. Nama depan dan nama tengah ditambah 10 poin, hasilnya 48 MB. Kemudian untuk logon name saya kasih nama UAS log. Kemudian file name sama saya taruh di folder G, tugas kuliah IPD semester 2 UAS. Kemudian UAS_log.ldf. Untuk size-nya 10 MB, ini sesuai aturan hanya menggunakan 10 poin. Kemudian file growth-nya 4 MB, 1 huruf nama depan yaitu nama saya N. Kemudian maksimal size 20 MB, 3 huruf pertama dari nama depan ditambah 10. Sesudah saya membuat database seperti ini, kemudian saya menjalankan database-nya. Setelah saya menjalankan database, kemudian saya membuat tabel pengeluaran.
Ini create tabel pengeluaran. Buka kurung kode underscore keluar char 10 not 0 primary key. Kemudian ada juga pajak varchar 20 not 0. Kemudian ada nominal underscore keluar varchar 20 not 0. Nominal transfer varchar 20 not 0. Terus bukti underscore keluar varchar 20 not 0. Tanggal underscore keluar date. Kemudian yang terakhir ada deskripsi varchar 50 kurung tutup. Kemudian sesudah saya membuat tabel pengeluaran, saya membuat tabel lagi, yaitu tabel status karyawan. Create tabel status karyawan yang isinya ada ID status char 3 not 0 primary key dan juga status varchar 10 not 0. Kemudian saya membuat tabel karyawan yang isinya nick char 16 not 0 primary key dan juga nama varchar 50 not 0. Kemudian saya membuat tabel kode TRX. Di sini isinya TRX varchar 15 not 0 primary key dan juga jenis TRX char 10 not 0. Kemudian saya membuat tabel periode. Create tabel periode yang isinya ID periode char 3 not 0 primary key. Tahun ajar char 4 not 0. Kemudian semester varchar 2 not 0. Lalu saya membuat tabel lagi, tabel pemasukan. Create tabel pemasukan yang isinya kode masuk char 3 not 0 primary key dan juga pemasukan bersih varchar 20 not 0. Setelah itu saya membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel pengajuan. Create tabel pengajuan yang isinya kode pengajuan char 3 not 0 primary key. Kemudian tanggal pengajuan date, tanggal diperlukan date, sisa dana varchar 15 not 0, bukti pengajuan varchar 10 not 0, kemudian nominal pengajuan varchar 15 not 0, deskripsi varchar 50, tujuan varchar 50 not 0. Kemudian setelah saya membuat semua tabel tersebut, lalu saya mengisi data pada tabel pengeluaran. Di sini saya mengisi insert into pengeluaran. Di sini artinya insert into tabel pengeluaran, yang dimana isinya itu ada kode keluar, pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Kemudian values. Data yang pertama saya isi untuk kode keluar 2142 dan pajaknya 25.000. Kemudian nominal keluar 800.000 dan nominal transfer 825.000. Kemudian bukti keluar, bukti transfer, dan tanggal keluar 2021 bulan 2 tanggal 14. Kemudian deskripsinya peralatan kelas. Dan data yang kedua, kode keluarnya 2254, pajaknya 25.000, nominal keluar 600.000, nominal transfer 625.000, bukti keluar, bukti transfer, tanggal keluar 2021 bulan 5 tanggal 24. Deskripsinya keperluan kantor. Kemudian data yang terakhir, kode keluar 2412, pajak 25.000, nominal keluar 200.000, nominal transfer 225.000, bukti keluar, bukti transfer, tanggal keluar 2021 bulan 1 tanggal 9, dan deskripsinya perawatan kelas. Kemudian setelah saya mengisi tabel pengeluaran, saya mengisi tabel status karyawan. Di sini insert into tabel status karyawan yang isinya ID status dan status. Untuk data yang pertama, ID statusnya 201 dan statusnya aktif. Untuk yang data yang kedua, ID statusnya 202, statusnya aktif. Dan yang ketiga, ID statusnya 203, statusnya aktif. Kemudian saya mengisi data pada tabel karyawan. Insert into tabel karyawan yang isinya nick, nama, ID status.
Kemudian saya mengisi data yang pertama untuk nicknya 2002182, untuk namanya Alam dan ID statusnya 201. Data yang kedua nicknya 2002183, untuk namanya Jamal dan ID statusnya 202. Dan data yang ketiga 2002184, untuk namanya Tarsimin dan ID statusnya 203. Kemudian saya mengisi data pada tabel kode TRX. Insert into tabel kode TRX dalam kurung TRX dan juga jenis TRX. Data yang pertama saya memasukkan untuk TRX-nya 212042, jenis TRX-nya transfer. Untuk data yang kedua 212043, jenis TRX-nya transfer juga. Dan yang ketiga 212044, jenis TRX transfer. Kemudian saya mengisi data pada tabel periode. Insert into tabel periode yang isinya ID periode, tahun ajar, dan semester. Data yang pertama ID periodenya 018, tahun ajar 2018, semesternya 6. Kemudian yang kedua 020, tahun ajar 2020, semester 2. Kemudian yang ketiga ID periode 019, tahun ajar 2019, semester 4. Kemudian saya mengisi data pada tabel pemasukan. Insert into tabel pemasukan yang isinya kode masuk, pemasukan bersih. Yang pertama saya memasukkan data dengan kode masuk 322, pemasukan bersih 200.000. Yang kedua kode masuknya 323, pemasukan bersih 750.000. Yang ketiga kode masuk 324, pemasukan bersih 930.000. Kemudian saya mengisi data pada tabel pengajuan. Insert into tabel pengajuan yang isinya kode pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan. Yang pertama saya mengisi untuk kode pengajuan 551, tanggal pengajuannya 2021, bulan 2, tanggal 20. Tanggal diperlukan 2021, bulan 2, tanggal 26. Sisa dana 1.400.000. Bukti pengajuan nota. Kemudian nominal pengajuan 600.000. Kemudian deskripsi peralatan kelas, tujuan kebutuhan. Untuk yang kedua kode pengajuan 552. Kemudian tanggal pengajuan 2021, bulan 4, tanggal 13. Kemudian tanggal diperlukan 2021, bulan 4, tanggal 20. Sisa dana 2 juta. Bukti pengajuan nota. Nominal pengajuan 1.200.000. Deskripsi keperluan kantor, tujuan keperluan. Kemudian yang ketiga kode pengajuan 553, tanggal pengajuan 2021, bulan 3, tanggal 10. Kemudian tanggal diperlukan 2021, bulan 3, tanggal 29. Sisa dana 1.800.000. Bukti pengajuan nota, nominal pengajuan 900.000. Deskripsi perawatan kelas dan tujuan perawatan. Kemudian setelah saya mengisi data pada semua tabel, saya membuat store prosedur untuk menampilkan di mana periode pengajuan berada pada tahun tertentu. Di sini create prosedur tampil periode. As, kemudian select bintang from periode. Kemudian create prosedur tampil periode. Add tahun ajar varchar 50. As, select bintang from periode where tahun ajar sama dengan add tahun ajar. Untuk menampilkan store prosedur exec tampil periode 2018. Di sini saya akan mencobanya. Ini data yang ditampilkan dari store prosedur. ID periode 018, tahun ajar 2018, semester 6. Kemudian saya membuat store prosedur untuk menampilkan di mana periode pengajuan berada pada semester tertentu.
create prosedur tampil periode, kemudian as, kemudian select bintang from periode, create prosedur tampil periode, add semester char 1, as, kemudian select bintang from periode where semester sama dengan add semester. Untuk menampilkan store prosedur, exec, kemudian tampil periode, masukkan nomor semester, kemudian saya coba execute. Akan muncul ID periode 019 tahun ajar 2019 dan semester 4, yang di sini diisikan 4 itu semester. Kemudian membuat view tahun ajar, create view tampil tahun, as, kemudian select m. tahun ajar from periode m, kemudian join pengajuan on m. tahun ajar sama dengan m. tahun ajar. Untuk menampilkan view tahun ajar yang sudah dibuat, itu select bintang from tampil tahun. Di sini saya akan mencobanya. Maka akan muncul tahun ajar seperti ini. Kemudian saya membuat view semester, create view tampil semester, dan as, select m. semester from periode m, kemudian join pengajuan on m. semester sama dengan m. semester. Untuk menampilkan view semesternya, select dan bintang from tampil semester. Ini saya akan coba dan berhasil. Sini ada 8, 6, 4, dan 2. Kemudian saya membuat view saldo awal, create view tampil saldo awal, kemudian as, select m. pemasukan bersih from pemasukan m, join pengajuan on m. pemasukan bersih sama dengan m. pemasukan bersih. Untuk menampilkan view saldo awal, select bintang from tampil saldo awal. Ini saya akan mencobanya dan berhasil. Semua data akan muncul. Kemudian membuat view saldo akhir, create view saldo akhir, as, select m. sisa dana from pengajuan m, join pengajuan on m. sisa dana sama dengan m. sisa dana. Untuk menampilkan saldo akhir ini, select bintang from tampil saldo akhir. Sini saya akan mencobanya. Maka akan muncul seperti ini, sisa dana. Kemudian membuat view tanggal pengajuan, create view tampil tanggal pengajuan, kemudian as, select m. tanggal pengajuan from pengajuan m, join pengajuan on m. tanggal pengajuan sama dengan m. tanggal pengajuan. Kemudian untuk menampilkan view-nya yang tanggal pengajuan, select bintang from tampil tanggal pengajuan. Ini dia hasil dari tanggal pengajuan. Kemudian membuat view tanggal pengeluaran, as, create view tampil tanggal pengeluaran, kemudian as, select m. tanggal diperlukan, kemudian from pengajuan m, join pengajuan on m. tanggal diperlukan sama dengan m. tanggal diperlukan. Untuk menampilkan view tanggal pengeluaran, select bintang from tampil tanggal pengeluaran. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian membuat view kode transaksi, create view tampil kode transaksi, as, select m. trx from kode underscore trxm, join pengajuan on m. trx sama dengan m. trx. Untuk menampilkan view kode transaksi, select bintang from tampil kode transaksi. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian membuat view jenis transaksi, create view tampil jenis transaksi, as, kemudian select m. jenis trx from kode underscore trxm, kemudian join pengajuan on m. jenis trx sama dengan m. jenis trx.
Untuk menampilkan view jenis transaksi, select bintang from tampil jenis transaksi, maka hasilnya akan seperti ini. Transfer. Membuat view deskripsi, create view tampil deskripsi, kemudian as, kemudian select m.deskripsi from pengeluaran m, join pengajuan on m.deskripsi sama dengan m.deskripsi, kemudian menampilkan view deskripsi dengan cara select bintang from tampil deskripsi, maka hasilnya akan seperti ini. Peralatan kelas, keperluan kantor, perlengkapan, dan perawatan kelas. Kemudian membuat prosedur untuk mengisi tabel pengeluaran. Kemudian create prosedur insert underscore pengeluaran yang isinya add kode keluar char 10, kemudian add pajak varchar 20, add nominal keluar varchar 20, add nominal transfer varchar 20, add bukti keluar varchar 20, add tanggal keluar date, add deskripsi varchar 50, kemudian as insert into pengeluaran yang isinya kode keluar, pajak, nominal keluar, nominal transfer, bukti keluar, tanggal keluar, deskripsi. Kemudian values menggunakan add yang sudah kita buat tadi di insert pengeluaran. Kemudian menjalankan prosedur insert data, accept insert pengeluaran untuk kode keluar 2384, pajak 25.000, nominal keluar 300.000, kemudian nominal transfer 325.000, bukti keluar, bukti transfer, tanggal keluar 2021 bulan 6 tanggal 27, dan deskripsinya perlengkapan kelas. Untuk mengecek datanya apabila ini sudah masuk, maka dengan cara select bintang from pengeluaran, maka hasilnya akan seperti ini. Ada di nomor 3 2384 kelas. Kemudian membuat store prosedur untuk mengisi tabel status karyawan. Pertama, create prosedur insert status karyawan yang isinya add ID status char 3 dan add status varchar 10. Kemudian as insert into status karyawan, ID status, dan status. Untuk valuesnya juga add ID status dan add status. Menjalankan prosedur insert data, accept insert status karyawan untuk ID statusnya 204 dan statusnya aktif. Kemudian untuk mengecek datanya, select bintang from status karyawan, maka kita akan melihat seperti ini, 204 dan aktif. Kemudian membuat prosedur untuk mengisi tabel karyawan. Pertama, create prosedur insert karyawan yang isinya add nick char 16, add nama varchar 50, dan add ID status char 3. Kemudian as insert into karyawan, nick nama ID status. Untuk valuesnya juga sama, add nick, add nama, add ID status. Menjalankan prosedur insert data, accept insert karyawan untuk nicknya 2002185. Untuk namanya saya kasih nama double dan ID status 204. Untuk mengecek datanya apakah sudah masuk, dengan cara select bintang from karyawan, kemudian execute, maka akan muncul di nomor 4, 2002185 double 204. Kemudian membuat store prosedur untuk mengisi tabel kode TRX. Pertama, create prosedur insert kode TRX yang isinya ada add TRX varchar 15 dan add jenis TRX char 10. Kemudian as insert into kode TRX dalam kurung TRX, jenis TRX. Untuk valuesnya juga sama, add TRX sama add jenis TRX. Kemudian menjalankan prosedur insert data, accept insert kode TRX
Untuk TRX 212045, jenis TRX nya transfer. Kemudian mengecek datanya, select bintang from kode TRX, maka hasilnya akan seperti ini, 212045. Kemudian membuat store prosedur untuk mengisi tabel periode. Create prosedur insert periode, yang isinya ada add ID periode char 3, add tahun ajar char 4, add semester varchar 2, kemudian as insert into periode dalam kurung ID periode, tahun ajar, dan semester. Untuk values-nya juga sama, ada add ID periode, add tahun ajar, dan add semester. Untuk menjalankan prosedur insert data, exec insert periode 017 untuk ID periode dan tahun ajar 2017 semester 8. Untuk mengecek datanya, select bintang from periode, maka hasilnya akan seperti ini, 017 2017 semester 8. Kemudian membuat store prosedur untuk mengisi tabel pemasukan. Create prosedur insert pemasukan, yang isinya ada add kode masuk char 3 dan add pemasukan bersih varchar 20. Kemudian as insert into pemasukan, kode masuk pemasukan bersih. Untuk values-nya juga sama, add kode masuk dan add pemasukan bersih. Menjalankan prosedur insert data, exec insert pemasukan 325 untuk kode masuk dan pemasukan bersih 1.200.000. Untuk mengecek datanya, maka select bintang from pemasukan, kemudian execute, maka hasilnya 325 1.200.000. Kemudian membuat store prosedur untuk mengisi tabel pengajuan. Create prosedur insert pengajuan, yang isinya ada add kode pengajuan char 3, add tanggal pengajuan date, add tanggal diperlukan date, kemudian add sisa dana varchar 15, add bukti pengajuan varchar 10, add nominal pengajuan varchar 15, add deskripsi varchar 50, dan add tujuan varchar 50. Insert into-nya, kemudian insert into tabel pengajuan dan isinya kode pengajuan, tanggal pengajuan, dan diperlukan sisa dana, bukti, nominal, deskripsi, dan tujuan. Untuk value-nya sama dengan add yang sudah ditambahkan tadi di create prosedur. Kemudian menjalankan prosedur insert datanya, exec insert pengajuan. Untuk kode pengajuan 554, tanggal pengajuan 2021 bulan 1 tanggal 11, tanggal diperlukan 2021 bulan 5 tanggal 19, sisa dana 1.200.000, bukti pengajuan nota, nominal pengajuan 300.000, kemudian deskripsinya keperluan kelas dan tujuan keperluan. Untuk mengecek datanya, select bintang from pengajuan, maka hasilnya akan ada di sini, 554 1.200.000 nota, 300 keperluan kelas keperluan. Kemudian untuk yang terakhir adalah membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel periode. Caranya, create trigger hapus data periode on periode after delete, kemudian print data pengajuan berhasil dihapus, dan print dimodifikasi convert varchar get date, print nama host plus nama host. Menjalankan trigger delete from periode where ID periode 019. Untuk mengecek datanya, select bintang from periode, maka hasilnya akan seperti ini, 019, tidak ada. Kemudian untuk membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel pengeluaran, create trigger hapus data pengeluaran on pengeluaran after delete, kemudian as, kemudian print data pengeluaran berhasil dihapus, kemudian print dimodifikasi plus convert varchar get date, dan print nama host plus hostname. Untuk menjalankan trigger delete
from pengeluaran where kode keluar 2142. Mengecek data, select bintang from pengeluaran dari tabel pengeluaran, kemudian execute, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel status karyawan. Create trigger hapus data status on pada tabel status karyawan after delete. Kemudian as print data status karyawan berhasil dihapus. Kemudian print dimodifikasi convert plus convert varchar get date dan print nama host plus hostname. Untuk menjalankan triggernya, delete from status karyawan where status 201. Untuk mengecek datanya, select bintang from status karyawan, kemudian execute, maka tampilan hasilnya akan seperti ini. Kemudian membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel karyawan. Pertama, create trigger hapus data karyawan on tabel karyawan, kemudian after delete, kemudian as, kemudian print data karyawan berhasil dihapus, kemudian print dimodifikasi plus convert varchar get date dan print nama host plus hostname. Kemudian menjalankan trigger delete from karyawan where nomor induk NIK sama dengan 2002183. Untuk mengecek datanya, select bintang from karyawan, maka hasilnya akan seperti ini. Dan membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel kode TRX. Create trigger hapus kode TRX on tabel kode TRX, dan after delete as, kemudian print data kode TRX berhasil dihapus, kemudian print dimodifikasi plus convert varchar get date, kemudian print nama host plus hostname. Untuk menjalankan triggernya, delete from kode TRX where TRX nomor TRX nya 212043. Untuk mengecek datanya, select bintang from kode TRX, kemudian execute, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel pemasukan. Create trigger hapus data pemasukan on tabel pemasukan after delete, kemudian as print data pemasukan berhasil dihapus, kemudian print dimodifikasi plus convert varchar get date, kemudian print nama host plus hostname. Kemudian menjalankan trigger delete from pemasukan where kode masuk, kemudian 324 ini kode masuknya. Lalu untuk mengecek data, select bintang from pemasukan, kemudian execute, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir, membuat trigger mencegah penghapusan data pada tabel pengajuan. Create trigger hapus data pengajuan on tabel pengajuan after delete, kemudian as, kemudian print data pengajuan berhasil dihapus, kemudian print dimodifikasi plus convert varchar get date dan print nama host plus hostname. Menjalankan trigger delete from pengajuan where kode pengajuan 552 ini kode pengajuan. Kemudian untuk mengecek data, select bintang from pengajuan, kemudian execute, maka hasilnya akan seperti ini. Ada kode pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan. Mungkin itu saja tugas saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.